Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi terkini, progres pembangunan jalan tol yang ada di kota Kediri. Bayangkan, sebuah jalan tol baru membentang di tengah kota Kediri. Tak hanya mengubah wajah kawasan perkotaan, tapi juga memotong waktu tempuh, membuka peluang bisnis, dan menggerakkan ekonomi warga di sepanjang jalur yang dulu padat dan lambat. Sekarang bayangkan, setiap ruas jalan Tiron, Diponegoro, Teratai, Prajamukti, Bunga, Suparjan Mangunwijaya, Kawi, Jaksa Agung Suprapto, Inspeksi Brantas, hingga Maijen Sungkono menjadi titik-titik krusial dalam proyek tol yang makin nyata progresnya. Apakah kamu tahu betapa kompleks dan spektakulernya semua tahap teknis di lapangan? Khususnya pemasangan girder di Jalan Kawi? Yuk kita telusuri satu persatu. Proyek tol Kediri-Tulungagung yang turut mencakup akses menuju Bandara Doho telah menjadi gema besar di banyak sudut kota Kediri. Proyek ini tak hanya soal membentangkan aspal dan marka, tapi juga tentang pembebasan lahan, desain teknik, pertemuan warga, dan pembangunan infrastruktur penunjang yang saling terkait. Di kota Kediri, ruas-ruas jalan seperti Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Suparjan Mangunwijaya sudah mulai terlihat transformasi fisik. Pondasi beton, pematangan tanah, dan persiapan pondasi yang terletak di antara titik-titik di Kelurahan Mojoroto dan Semampir. Beberapa ruas jalan dalam pembangunan jalan tol adalah Jalan Maijen Sungkono, Jalan Inspeksi Brantas, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Kawi, Jalan Suparjan Mangunwijaya, Jalan Bunga, Jalan Prajamukti, Jalan Teratai, Jalan Diponegoro, Jalan Raya Tiron. Di antara ruas-ruas tadi, Jalan Kawi menjadi salah satu titik strategis di mana teknik pemasangan girder mulai nampak signifikan. Berikut detail teknisnya. Yang pertama, lokasi dan fungsi girder. Girder adalah balok besar, sering terbuat dari beton pracetak atau beton bertulang, yang digunakan sebagai elemen utama jembatan atau struktur penopang atas lajur tol, overpass, atau box girder. Pada Jalan Kawi, girder akan dipasang untuk menjembatani bagian yang melewati gap seperti saluran atau sebagai bagian dari struktur interchange jika ada overpass. Karena tol ini juga melintasi jalan-jalan kota, girder membantu agar lalu lintas di bawah atau tetangga jembatan tetap aman dan tetap ada ruang kosong di bawahnya, air, utilitas, dan lain-lain. Sumber berita menyebutkan bahwa pemasangan girder jembatan sudah terlihat di ruas Jalan Kawi. Yang kedua adalah tahapan prateknis sebelum pemasangan. Pembebasan lahan dan penetapan lokasi atau penlok agar area cukup untuk tiang pancang, abutmen, dan akses alat berat. Penyiapan fondasi, menggali tanah hingga kedalaman yang sesuai, memperkuat fondasi dengan beton atau tiang pancang jika tanahnya lunak. Pemasangan backisting atau formwork dan penulangan jika dibuat on-site, atau pengangkutan girder pracetak ke lokasi. Yang ketiga, metode pemasangan girder. Precasting. Girder dibuat di pabrik atau area produksi khusus, kemudian diangkut ke lokasi. Ini mempercepat pekerjaan di lokasi.
tapi memerlukan transportasi dan kren besar. Erection atau pendirian. Girder diangkat dengan kren besar dan ditempatkan di atas ambutsman atau tiang jembatan. Harus presisi agar sambungan antar girder kuat dan rata. Pengikatan sambungan setelah girder diangkat dan diposisikan. Sambungan antar girder dan antara girder dengan ambutsman perlu diisi dengan mortar atau beton pembatas, disertai penguatan baut plat sambungan agar tidak bergeser. Pengujian beban. Setelah konstruksi bagian atas selesai, dilakukan uji beban statis atau dinamis untuk memastikan girder dan struktur di bawahnya aman dan sesuai spesifikasi. Yang keempat adalah tantangan teknis di jalan kawi. Keterbatasan ruang di jalan kota. Alat berat besar dan girder panjang harus melewati ruas jalan yang mungkin sempit atau dipenuhi lalu lintas, sehingga perlu pengaturan lalu lintas, kadang penutupan jalan sementara. Interferensi utilitas, kabel listrik, pipa air, saluran drainase harus dipindahkan atau diamankan supaya tidak rusak saat pengangkutan dan pemasangan girder. Cuaca dan kondisi tanah. Hujan lebat bisa memperlambat pekerjaan tanah dan fondasi. Tanah lunak memerlukan tiang panjang atau pelapisan fondasi tambahan. Keselamatan, pengamanan area kerja, penutup jalan, pengawasan struktur, dan koordinasi dengan dinas transportasi serta warga agar mobilitas tetap terjaga. Yang kelima adalah waktu dan progres pemasangan berdasarkan laporan. Pemasangan girder di Jalan Kawi direncanakan mulai tanggal 26 hingga 30 September 2025. Banyak girder sudah diangkut ke lokasi, kren besar nampak di area operasi, dan sebagian ruas ditempatkan di atas struktur penumpang. Kontur dan kondisi di tiap jalan berbeda. Ada yang sudah rata dan siap pondasi, ada yang masih dalam tahap pelebaran, pengalian atau pemindahan utilitas seperti saluran air, listrik, jaringan telekomunikasi. Pembebasan lahan terus dikebut, misalnya di Kelurahan Mojoroto, Bujel, Gayam, untuk penetapan lokasi yang jadi dasar legal dan fisik untuk pembangunan. Proyek tol ini secara keseluruhan bukan hanya pembangunan jalan, tapi mencakup akses bandara, pemangkasan waktu tempuh ke Tulungagung, serta memperluas jaringan jalan tol di daerah. Warga di sepanjang jalan-jalan kota yang terdampak harus memahami perubahan lalu lintas selama konstruksi, kemungkinan penutupan sebagian jalan, kebisingan, debu, dan lain-lain. Secara teknis, pemasangan girder di kawasan Jalan Kawi adalah salah satu puncak pekerjaan fisik karena memerlukan koordinasi tinggi, presisi, dan standar keamanan yang ketat. Progres terkait seperti pembebasan lahan, penyelesaian kerjasama pendanaan, hingga titik lelang dan pemilihan kontraktor akan terus menjadi faktor penentu kapan tol bisa mulai digunakan. Sementara itu untuk ruas antara Tiron, Manyaran, dan wilayah di sekitar Bandara Doho sudah hampir rampung dalam hal penlok atau penetapan lokasi. Misalnya di Desa Tiron dan Manyaran, progresnya sudah tinggi. Demikian sekilas tentang kondisi terkini progres pembangunan jalan tol yang ada di Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.